Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu Qissatus Salaf fi talabil ilmi. Kisah para salaf di dalam menuntut ilmu. Disebutkan di sini qala as-Suhrawardi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Yaqut Al-Hamawi, kata As-Suhrawardi rahimahullahu ta'ala, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah. Fatashabbahu, maka berupayalah kalian untuk menyerupai suatu kaum meskipun kalian tidak sama persis seperti mereka. Inna tashabbuha bil kiram falahu, karena sesungguhnya menyerupai orang yang mulia, menyerupai kaum yang mulia adalah keberhasilan atau kesuksesan. Ini kalimat yang sering disebutkan oleh masyayikhina, para ulama, di karya tulis mereka, di muhadharah mereka. Sering sekali dinukilkan ucapan seperti ini, anjuran dan motivasi untuk menyerupai para ulama. Fatashabbahu illam yakunu fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kiram falah. Hendaknya kalian berupaya untuk menyerupai suatu kaum meskipun kalian tidak sama persis seperti mereka, karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia adalah kesuksesan. Berupayalah kita untuk seperti para ulama meskipun kita tidak sama persis seperti para ulama, namun berupaya untuk menyerupai para ulama adalah keberhasilan atau kesuksesan. Setiap orang pasti berupaya untuk menyerupai, mencontoh orang-orang yang dia anggap sebagai orang mulia, orang yang keren. Orang yang senang dengan artis, dia akan berpenampilan seperti artis, ya tidak? Berpakaiannya, gaya rambutnya. Bahkan orang yang senang dengan pemain bola, dia akan mencontoh gaya rambut para pemain bola. Orang yang senang dengan penyanyi, dia akan mencontoh gaya rambut bagaimana rambutnya penyanyi. Demikian juga orang yang senang dan cinta dengan para ulama, maka dia akan berupaya mencontoh bagaimana jejaknya para ulama, bagaimana perjalanan mereka dalam mencari ilmu. Maka di beberapa kisah yang disebutkan dalam buku ini sebagai bentuk motivasi bagi kita semua, bagaimana mereka para ulama di zaman dahulu dalam menuntut ilmu. Kalaupun kita tidak sama seperti para ulama, paling tidak kita berupaya untuk mencontoh mereka bagaimana bentuk semangatnya mereka dalam meraih ilmu, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibnu Abi Hatim Abu Muhammad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Tadhkiratul Huffaz dan juga Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Abdurrahman ibnu Abi Hatim Abu Muhammad, anak dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi
Abdurrahman ibn Abi Hatim menceritakan, kunna bi Misr sab'ata ashhur lam na'kul fiha maraqatan kullu naharina muqassamun li majalis syuyukh. Dulu tatkala kami berada di wilayah Mesir lebih kurang 7 bulan. Lebih kurang 7 bulan menuntut ilmu di wilayah Mesir. Lam na'kul fiha maraqatan. Kami tidak pernah makan makanan berkuah. Tidak pernah makan makanan berkuah. Tidak pernah makan pindang, ya. Tidak pernah makan tekwan. Tidak pernah makan bakso. Tidak pernah makan celimpungan. Tidak pernah makan makanan berkuah. Kullu naharina muqassamun li majalis syuyukh. Seluruh waktu-waktu kami ini di siang hari terbagi untuk menghadiri majlis-majlis guru yang di sana, untuk menghadiri majlis-majlis syekh yang ada di sana. Wabil lail an-naskhu wal muqabalah. Sedangkan di waktu malam waktunya terbagi untuk an-nasakh. Nasakh itu untuk menyalin, dan muqabalah. Muqabalah itu membanding-bandingkan catatan satu sama lain. Faham? Jadi kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, ketika kami belajar di Mesir, selama 7 bulan kami di Mesir itu tadi, siang kami terbagi untuk menghadiri majelis A, majelis B, C, D. Nggak pikirkan makanan, nggak pikirkan jalan-jalan, nggak mikirkan itu, nggak mikirkan ini. Yang waktunya dihabiskan 7 bulan untuk talabul ilmi syar'i. Muqassam li majalis asyuyukh. Sedangkan malam waktunya terhabiskan untuk apa? An-nasakh wal muqabalah. Nyalin catatan, dirapikan catatan-catatannya. Itu yang dilakukan oleh para ulama di zaman dahulu. Muqabalah al-kitabah, dibandingkan ini kurangnya apa, ini kurangnya apa, ini kurangnya apa. Dalam kondisi di zaman dahulu, tinta sesuatu yang mahal, kertas mereka harus beli. Bukan seperti kita mudah zaman sekarang ini tadi. Mereka harus merapikan catatan. Sehingga kata beliau, fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Pernah suatu hari aku dan temanku mendatangi seorang syekh. Faqalu huwa alil. Kata orang-orang, ya, huwa alil. Syekh lagi sakit, ustadz lagi sakit. Ya ikhwan, antum bisa bayangkan semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Ketika mereka datang ke suatu majelis, dikasih tahu kalau guru yang mengajar di majelis tersebut sedang sakit, tidak bisa ngajar. Akhirnya pulang, tidak jadi hadir di majelis tersebut. Kemudian kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, fara'aina fi tariqina samakatan a'jabatna. Ketika perjalanan pulang, kami mendapati di tengah jalan ada ikan segar, ya, yang membuat kami terkagum, yang membuat kami takjub. Wah, mantep nih, ikan gabus segar. Kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, fashtarainah, lalu kami pun membelinya. Dibeli gitu loh, ikan ini tadi. Untuk dia apa kira-kira? Untuk dimasak, dimakan. Karena 7 bulan belum pernah pindang ikan mereka, ya enggak? Belum pernah ingin mindang ikan gabus. Kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, fashtarainahu falamma sirna ilal bait. Tatkala kami tiba sampai di rumah, bawa ikan segar ini tadi, hadara waktu majlisin,
ternyata sudah tiba waktunya menghadiri majelis seorang guru. Ya enggak? Sampai balik ke rumah, ternyata pas cek jadwal, oh ini sudah datang jadwalnya, kita harus hadir di ustadz yang satunya. Maka kata beliau, falam yumkinna islahuhu, tidak memungkinkan bagi kami untuk mengolahnya, tidak memungkinkan untuk memasaknya. Wa madhaina ilal majlis, sehingga kami pun lanjut berangkat ke majelis guru tersebut. Faham antum cerita ini? Ya enggak? Jelas kisahnya? Nah. Falam nazal hatta ata alaihi salasatu ayyam, dan kami terus menerus seperti itu, mendatangi dari guru yang satu ke guru yang berikutnya, dari guru yang berikutnya ke guru yang seterusnya, terus sampai 3 hari. Telah berlalu 3 hari kondisinya seperti itu, dan ikan belum dimasak, belum disiangi, belum dibersihkan. Wa kada ayyataghayyar, dan hampir saja ikan tersebut sudah berubah. Ikan kalau enggak udah mati 3 hari bisa sampai busuk ya. Antum bisa bayangkan, ini ikan di Mesir, bukan kayak kita ini ada rawa-rawa. Dia anggaplah ikannya segar ya. Kalau kita mungkin taruh ember, simpen dalam ember, hidup dia. Ini ikan segar, jalan ke sana, jalan ke sini. Itu kalau ikannya kita bisa dimasukkan dalam ember, dalam drum. Ikan segar mungkin 3 hari nggak ada air, mati dia. Kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, wa kada yataghayyar, 3 hari itu hampir saja sudah berubah busuk gitu loh. Fakalnahu ni'an, sehingga kami pun memakan ikan tersebut dalam keadaan ni'an, dalam keadaan mentah. Boleh enggak makan ikan itu dalam keadaan mentah? Boleh enggak ikan dimakan mentah? Hah? Jawabannya boleh. Boleh, antum kalau mau makan saja. Ya, dimakan mentah-mentah. Apa alasannya mereka memakan ikan mentah-mentah? Hah? Apa alasan mereka? Kenapa mereka makan ikan mentah-mentah tersebut? Kata Imam Ibnu Abi Hatim, lam yakun lana faragun an nu'tiyahu man yashwih, karena kami tidak ada waktu luang untuk menyerahkannya kepada orang yang manggangnya. Difaham? Jangankan mereka mau manggangnya, antum bayangkan jangankan mereka yang mau masaknya, jangankan mereka yang mau gorengnya, waktu mereka untuk nyerahkan kepada tukang panggang pun tidak ada gitu loh. Faham antum? Apalagi waktu mereka harus disiangi, digoreng. Saking padat waktunya mereka menuntut ilmu, waktunya untuk dikasihkan kepada tukang panggang itu tidak ada. Kalau di zaman sekarang gampang, beli ikan antum bawa ke mat'am ya. Kalau di Yaman itu Masya Allah, ana selama di Yaman kemarin luar biasa. Itu kenikmatan yang tidak didapati di kota Palembang. Tanyalah saja sama Ustaz Syarif ya. Di Yaman itu bisa beli ikan ya, kemudian dibawa ke mat'am. Luar biasa. Itu enak, nikmat sekali ya. Ana pertama kali makan ikan bakar itu perjalanan dari Hadramaut menuju ke Fiush. Ana singgah ke tempat sebelum wilayah Abian, ana sama Syekh Abdullah, kami makan siang. Kami beli ikan segar di pantai ya, beli ikan segar di pantai. Kemudian kami datang ke mat'am, diserahkan ikannya, dimasakkan sama dia. Itu enak sekali. Itu kalau di Yaman ada. Ya, kemarin
kita terakhir Ana sebelum berangkat dari Aden menuju Saudi Arabia sama Ustaz Syarif, Ustaz Idil dan yang lainnya, kami ngumpul di Aden, kami beli ikan, sudah beli ikan kami panggang di mat'am, dan seumur-umur hidup baru kali itu Ana makan ikan kerapu, ya kerapu itu tadi mahal itu, ya. Nah selain di sini di Aden, ternyata yang kedua kali Ana yang seperti itu di Makassar kemarin, ya. Nah itu menunjukkan zaman sekarang ada tempat seperti itu, tapi kalau di Mesir mungkin nggak ada, atau nggak ada waktu mereka gitu loh untuk menyerahkan seperti itu, nggak ada waktu. Mungkin kalau kita sudah kasihkan tukang panggang, kita sambil merojaah bisa gitu kan, tapi mereka nggak ada waktu untuk jalan ke tempat tukang panggang gitu loh. Jelas? Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Hatim menulis suatu ungkapan yang beliau sampaikan. Kata beliau, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Sungguh ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang rohah, badan yang santai, yang senang-senang. Tidak akan mungkin ya ikhwan. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu, maka antum harus berletih, bercapek, berlelah. Badan antum harus merasakan penderitaan. Bagaimana menderita dan letih, lelah menghadiri majelis ilmu. Bagaimana antum merasakan kelaparan, bagaimana antum merasakan rehla dalam menuntut ilmu. Dan kalau antum menikmati indahnya ilmu, sungguh ana katakan kepada antum, tidak ada nikmat yang paling nikmat dalam hidup seorang talibul ilmi kecuali tatkala dia berada di majelis ilmu. Oleh karenanya sebagian para ulama salafun salih mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abnaul muluk ala ma nahnu fi la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para raja mengetahui akan nikmat yang kami berada pada saat ini, niscaya mereka akan merebutnya dari tangan-tangan kami. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terdapat suatu ungkapan, idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna'u bima dunan nujumi fa ta'mul mauti fi amrin hakirin ka ta'mil mauti fi amrin azimi. Idza ghamarta fi syarafin marum, jikalau engkau ingin mengambil tindakan untuk mencapai suatu kemuliaan yang diinginkan, fala taqna bima dunan nujum, maka janganlah merasa cukup dengan apa yang ada di bintang-bintang yang tinggi tersebut. Fata'mul maut fi amrin hakir, karena rasa kematian pada suatu perkara sangatlah rendah, sama seperti rasa kematian fi amrin azim pada suatu perkara yang besar. Wadih? Jelas? Faham antum? Kemudian yang berikutnya juga disebutkan oleh Dr. Abdul Malik Al-Qasim, ya, Abdul Malik Al-Qasim, dalam kitab Warasatul Anbiya, dalam kitab Warasatul Anbiya. Kitab ini dimasukkan dalam buku Aina Nahnu Min Haula, 5 jilid kalau tidak salah. Antum cari di maktabah Aina Nahnu Min Haula, karya Dr. Abdul Malik Al-Qasim. Suatu kisah disebutkan di buku itu, kisahnya Abdullah ibn Al-Qasim Al-Ataki Al-Misri. Kita baca. Anda baca Arabnya ya. Antum paham Arab, kalau enggak antum baca terjemahnya nanti, ya. Disebutkan dalam buku tersebut, Arada Ibnu Al-Qasim, Arada Abdullah ibn Al-Qasim Al-Ataki Al-Misri As-Safara min Al-Qahira ila Al-Madinah li talabil ilmi inda Al-Imam Malik. Pernah suatu hari Abdullah ibn Al-Qasim Al-Ataki Al-Misri ingin melakukan safar,
dari Kairo, Mesir menuju kota Madinah. Apa tujuannya? Dari Mesir menuju kota Madinah. Apa tujuannya ingin jadi mutawif? Apa tujuannya ingin kerja jadi sopir? Tujuannya li talabil ilmi indal imami Malik, dalam rangka menuntut ilmu di sisi Imam Malik rahimahullah ta'ala. Itu salaf di zaman dahulu. Mereka jauh-jauh datang dari Kairo menuju kota Madinah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Namun di zamanina hadza, jauh-jauh orang Indonesia sudah di Indonesia, jauh dari ilmu. Anak santri pesantren sudah dapat beasiswa untuk belajar di Mesir. Jauh-jauh dari Mesir berangkat ke kota Madinah, berangkat ke Mekah Mukarramah cuman untuk jadi kuli. Ya, kuli travel. Ya akhi, hakir. Atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Menuntut ilmu jauh lebih mulia dibandingkan jadi kuli, tukang angkat koper, tukang jadi kacungnya para travel. Maaf, ini live, orang dengar. Karena Anda juga tolong penuntut ilmu, bukan kita langsung gini seperti jadi ustaz. Demikian juga yang dari Yaman, jauh-jauh ninggalkan thalabul ilmi dari Yaman, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, pengen kerja seperti itu. Ingat ya, kalau yang niatnya pengen kerja, tapi niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambilan ada waktu luang, ya tidak masalah. Yang anak uatib, yang anak kritik hal yang seperti ini. Bahkan anak pernah ngomong, anak tidak muhabah. Salah seorang thalib datang dari negeri Yaman, jumpa sama anak di Palembang, anak tegur. Alhamdulillah, setelah anak tegur, anak pulang besok, Ustaz, anak mau belajar lagi di Views. Anak ngomong, antum jauh-jauh Indonesia kita butuh para duat, butuh para dai. Di Indonesia luas. Antum kalau cuma mau kerja jadi kuli, anak bilang antum jadi kuli seperti ini. Pulang ke negeri Yaman, belajar sana, ambil durus dengan masyayikh. Nanti suatu saat antum tuh akan bisa juga. Kalau sudah sibuk dengan dakwah seperti kita nih, mau tak mau kadang kita kerja. Sabar. Justru Ramadan dimanfaatkan waktu untuk hifdzul Quran di markiz, atau manfaatkan waktu untuk dakwah. Kalau dia mampu untuk dakwah, keluar ke Kuro, ke Korea, latihan bagaimana dakwah di tengah-tengah masyarakat, latihan mukalama wal muhadatsa wal khitabah indal awam. Harusnya seperti itu. Bukan habis hari dihabiskan waktu untuk yang ini, jadi tukang dorong orang tawaf, yang ini jadi landing handle bandara, yang ini segala macam. Ingat, yang anak kritik kalau statusnya masih thalibul ilmi. Namun kalau seandainya dia bukan seorang thalib dan dia udah mau pulang ke Indonesia, tidak ada bekal ini Ustaz. Kadang-kadang kita jumpai juga orang-orang yang seperti itu. Ya. Dia kadang ketemu, Afwan Ustaz, sebenarnya pengen belajar cuman karena gini-gini. Kan sempat ada seorang thalib ya. Dia bilang, Afwan Ustaz, sebenarnya anda tidak mau kerja. Anda tidak mau kerja. Tapi anak di Yaman 2 ada adik segala macam. Kami tidak ada kiriman dari Indonesia. Sehingga anak 2 juta atau 1 juta. Anak bilang, ini untuk adik antum. Anak kasih. Kita merasakan kenikmatan yang tidak bisa ditandingi. Itu adalah nikmat thalabul ilmi. Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahat nihatuhu. Ilmu itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi. Tidak bisa ditandingi dengan harta, tidak bisa ditandingi dengan real. Ya. Dan ternyata orang-orang yang kayak gitu juga, apa sih yang didapat? Paling pulang-pulang ke Yaman, ganti HP-nya yang tadi Samsung jadi iPhone ya. Internet lemah. Kalian HP iPhone untuk bagus juga untuk apa? Di Yaman mau bagus, ya toh? Internet lemah. Nak ngeplok Ustaz, ngeplok di mana? Di mana Syekh? Ya enggak? Tak ada. Syekh mengharamkan video. Untuk beli kitab, toh buktinya kalian juga cari PDF. Di grup tanya, ada PDF enggak kitab ini? Enggak juga beli kitab. Seperti itu. As-sabar fi talabil ilmi. Sabar. Namun kalau sudah mau pulang ke Indonesia, udah selesai belajarnya, udah siap pulang ke Indonesia, ndak ada bekal, murur lewat Saudi Arabia, beli visa lewat Saudi Arabia,
kerja dulu di Saudi, tambahan tiket pulang, ya, fadhol, enggak masalah. Tapi kalau menghabiskan waktu, ya, untuk sibuk kerja di Saudi, ya itu tadi, itu aib seorang talibul ilmi. Ya, kayak ada orang Indonesia kadang-kadang, ya Allah kadang. Kenapa? Anak dulu talib, ya, seorang talib min tullabil ilm. Anak tidak kerja kecuali kepepet. Kadang kerja, gosok isi mergis itu. Saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, isi mergis dalam hadis Fius, anak pernah kerja jadi tukang gosok. Untuk beli kitab dapat 200 real, 300 real, jadilah beli kitab dulu masih dapat 1 real, 100 real itu kadang dapat satu buku-buku tipis di Maktabah Al-Wadi, Imam Al-Wadi di depan markis. Ini ada sebagian talib belum apa-apa udah japriana. Ustaz, Ramadan ada jamaah, Ustaz enggak umroh. Anak siap jadi mutawif Ustaz, anak insyaallah di Saudi. Fokuslah dulu di aman itu. Masih 5 bulan lagi Ramadan. Ya 5 bulan lagi ya. 6 bulan mungkin. Masih 6 bulan lagi Ramadan. Fokuslah dulu belajar di Fius, lah mikirkan untuk kerja. Ini apa? Ngabisin waktu. Ya. Kita sekarang nih butuh para hufadzul Quran, butuh mukri. Lihat di sekalangan salafiyin, sampai sekarang ini masih dikit mukri. Ahli qiraah yang mujaz, dapat ijazah sangat sedikit. Ini belum apa-apa udah tanya kerjaan menjadi mutawif. Terlalu rendah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya. Lihat sih Abdullah ibn Qasim al-Ataki al-Misri. Beliau safar dari Mesir menuju Madinah. Apa tujuannya? Talabul ilmi. Belajar di sisi Imam Malik. Wa kanat zaujatu Abdullah anadzaka hamilan. Ketika itu istrinya Abdullah ibn Qasim ini dalam kondisi hamilan. Hamil, tahu hamil, mengandung. Faqala laha, inni qad azamtu ala rihla fi talabil ilmi. Kata Abdullah ibn Qasim bilang ke istrinya, Dek, yang sungguh abang telah berazam tekad bulat untuk rihlah dalam rangka mencari ilmu. Lihat, jauh-jauh dari Mesir ke Madinah dalam rangka nuntut ilmu, bukan kerja, ya, untuk nuntut ilmu. Wa ma arani aidan ila Misr illa ba'da muddatin tawilah. Aku ndak kepikiran untuk pulang ke Mesir melainkan setelah masa yang sangat panjang, katanya. Dek, aku ingin belajar di sisi Imam Malik ke kota Madinah. Nampaknya saya tidak pulang lagi abang ini ke Mesir, kecuali lama sekali, bukan cuma setahun. Ya, subhanallah, ini istri yang salihah, qanitah, muti'ah, rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Ya, wa rahimahu al-Imam Abdullah ibn Qasim. Ya. Kata Abdullah ibn Qasim, fa in syi'ti an utalliquki talaqtuki fatankihina man syi'ti. Masya Allah, Ustaz Syarif, orang kayak gini tidak dijumpai. Kata dia, fa in syi'ti, kalau engkau mau, Dek, aku akan talak kamu. Kalau engkau mau aku talak, aku akan menalakmu. Kemudian engkau nikahlah kepada siapa yang engkau inginkan menjadi suamimu. Kayaknya zaman sekarang tidak ada yang kayak gitu ya. Dia ingin nuntut ilmu loh. Dia bilang, abang akan belajar lama sekali tidak pulang-pulang. Ini bukan Bang Toyib, ya. Ini Bang Toyib yang nyata gitu loh. Bukan Bang Toyib yang zaman no. Ini Bang Toyib zaman old, betul-betul asli. Ya. Dia bilang, fa in syi'ti an utalliquki, kalau engkau mau aku talak, talaqtuki, aku talak engkau, fatankihina man syi'ti, sehingga engkau bisa nikah dengan siapa saja. Kemudian kata Abdul Qasim, wa in aradti an ubaqiki fi ismati fa'altu
walakin la adri mata sa'arji'u ilaiki. Kata dia, namun kalau engkau ingin aku biarkan engkau tetap berstatus sebagai istriku, ya sudah, akan siap kulakukan engkau tetap sebagai istriku. Walakin la adri mata sa'arji'u ilaiki. Akan tetapi aku tidak tahu kapan balik lagi ke kampungnya. Masya Allah. Zaman sekarang kira-kira kalau ada seorang istri, seorang wanita dibilangi suaminya seperti ini, kiamat dunia. Subhanallah. Seorang wanita yang salihah, qanitah, kita doakan ya, istrinya Ibnu Qasim ini tadi, semoga Allah merahmati beliau rahimahullah dan melapangkan kuburannya serta menempatkannya di surga. Beliau fakhtarat al-baqa zaujatan lahu. Ternyata istrinya ini tadi tetap memilih mau berstatus sebagai istri dia. Biarlah ditinggalkan Bang Thayyib yang ke Madinah tadi dalam rangka menuntut ilmu, walaupun sendirian di Mesir. Kata dia, "Bang, tidak apa-apa lah bang, adik siap menunggu di sini sampai bertahun-tahun." Kira-kira zaman sekarang, aduh, mungkin sudah. Kalau gitu udah, kita ke KUA dulu, ke pengadilan dulu, kita ngurus surat cerai. Tapi enggak, beliau tetap mau nerima sebagai istri. Enggak apa-apa bang, silahkan abang. Enggak mikirkan nafkah, enggak pikirkan segala macam. Pergi si Ibnu Qasim. Zaman dulu enggak ada WhatsApp, enggak ada telepon. Warohala Ibnu Qasim ila Malik. Rihlala al-Imam Ibnu Qasim, Abdul Malik Ibnu Qasim ini tadi, atau Abdullah bin Qasim ini tadi, rihla kepada Imam Malik. Berapa bulan? Berapa pekan? Wa baqiya indahu sab'a asyarah sanah mulaziman li Malik la yabi' wa la yashtari. Allahu akbar. Rahimallahu al-Imam Abdullah Ibnu Qasim al-Ataki al-Misri. Lihat ya kawan. Ya. Setiap kali orang membaca kisah ini tadi selalu mendoakan beliau. Ini kita yang ada di Darul Hadits Palembang. Terus lantas bagaimana yang ada di markis-markis lain? Ana sudah mendengar kisah ini tadi sudah sejak dari tahun 2008-2007 ana sebagai santri sudah sering dengar dari ustadz-ustadz kita kisah ini tadi. Udah dari generasi ke generasi. Kisah yang luar biasa. Orang mendoakan al-Imam Abdullah Ibnu Qasim ini tadi. Beliau belajar di sisi Imam Malik sab'a asyarah, 17 tahun. Fokus belajar di sisi Imam Malik, la yabi'u wa la yashtari. Ndak jual beli. Ya, ndak jual beli. Nggak ada aktivitas dunia, fokus belajar. Orang nggak ada duit, kerjaan dia nggak kerja. Ada makan, alhamdulillah. Nggak ada makan sudah. Selama berapa? 17 tahun fokus belajar. Bal himmatu masrufatun fi ila talabil ilmi. Bahkan cita-citanya semuanya dihabiskan untuk talabul ilmi. 17 tahun difokuskan untuk belajar. Antum berapa lama belajar? Mondok di Palembang udah berapa lama? Baru sebulan Ustaz, setahun 2 tahun. Ini 17 tahun nih. Wa fi hadhil muddah waladat zaujatuhu gulaman wa kabura. Dalam durasi 17 tahun ini ternyata istrinya yang sedang hamil tadi sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sudah gede anak tersebut, sudah besar. Siapa umur yang 17 tahun di sini? Siapa umur 17 tahun? Antum berapa? Berapa? 16. Antum? Udah anggaplah kayak antum 17 tahun. Kayak Abdul Razak. Ya. Udah umur 17 tahun. Walam yakun ya'lam Ibnu Qasim biwiladati waladihi. Dan Ibnu Qasim tadi enggak tahu kalau anaknya sudah lahir. Zaman sekarang dapat chatting SMS.
Kak, alhamdulillah anak kita lah lahir kak, laki-laki sehat, lahir di bidan. Suaminya mungkin lagi di Madinah kuliah, lagi di Yaman, itu banyak. Ya. Dulu di zaman anak di Yaman 2012 anak datang ke Yaman. Angkatan yang sebelum anak selisih 7 bulan. Dia barengan sama Ustaz Robi itu yang ngatur. Namanya Abdul Aziz, ada di Kalimantan di pondoknya Ustaz Askari Ibnu Qayyim. Dia adalah orang Bantul, Jogja. Nah, si Abdul Aziz ini dia hafizul Quran. Baru 14 hari dari menikah. Ya, baru 14 hari dari menikah. Pisahnya keluar. Mungkin mana? Zaman dulu tuh Yaman, aduh impian para penuntut ilmu. Daftar ke Yaman, jelas-jelas. Kok belum berangkat? Ditanya kapan berangkat? Nanti. Tanya kapan berangkat? Nanti. Kata travelnya. Kelamaan dia, nikahlah dia. Udah nikah, baru 14 hari menikah. Ternyata dibilangin, besok kita berangkat ya. Pekan depan, 2 pekan lagi berangkat. Udah nikah, keluar pisah. Ya sudah. Berangkat meninggalkan istri, baru nikah 14 hari. Nuntut ilmu lebih kurang selama 2 tahun. Jadi pengantin barunya tidak dinikmati sama dia. Dia ada di Yaman. Namanya Abdul Aziz, sekarang ada di Kalimantan. Ya, kalau zaman sekarang, wis. Pendidikan saya lepasin aja untuk apa? Tapi lihat lebih mendahulukan. Itu zaman sekarang, ini salaf loh. Anaknya lahir enggak tahu dia, fokus belajar. Lianna akhbarahu qad inqata'at an zaujatihi mundu rahilihi. Karena informasi dia telah terputus dari istrinya sejak dia meninggalkan Mesir rihlah tadi. Enggak ada WhatsApp zaman dulu. Enggak ada telepon. Informasi terputus. Tapi istrinya yakin. Ya. Qala Ibnu Qasim, "Fa baina ana dzata yaumin inda Malik fi majlisihi." Kata Abdullah Ibnu Qasim, tatkala saya berada di majelis Imam Malik, ya, id aqbala alaina hajun misri syabun mulassamun fa sallama ala Malik. Tiba-tiba datang seorang jamaah haji dari Mesir, seorang pemuda yang mulassam. Mulassam itu yang menutupkan wajahnya dengan sorban itu tadi. Nah, itu namanya mulassam, atau sorban ditutupkan ke wajah. Ini orang dari Mesir datang ke Imam Malik. Setelah berlalu 17 tahun, sang bayi tadi udah gede 17 tahun, dia bilang ke anaknya, ibunya bilang, "Nak, bapakmu masih hidup nak, coba cari di Madinah, tanyakan di sana di majelis Imam Malik orang bernama Abdullah Ibnu Qasim. Berangkat engkau sana. Kalau mau haji coba cari bapak di sana." Nyari bapak kayak Ustaz Syarif nyari emaknya. Ya enggak? Antum ada kemiripan antum dengan Ibnu Qasim ya. Antum ada kemiripan. Nah, mirip lah Ustaz Syarif nih, terpisah sama ibunya sekian berapa tahun antum terpisah? 9 tahun, masih dikit ini 17 tahun dia. Ustaz Syarif ini terpisah sama ibu 9 tahun. Ibunya enggak tahu sama Ustaz Syarif enggak tahu sama ibunya. Dicari, alhamdulillah ketemu. Nah, jadi ini sudah 17 tahun. Ya. Nah, antum kalau mau tanya kehidupan Ustaz Syarif ini luar biasa juga ikhwannya. Mungkin nanti sampaikan kisah-kisah perjalanan beliau. Beliau ini adalah dulunya seorang yang marbut masjid itu. Ya, anak ikut anak dakwah di Aqabah 7, anak dakwah, masya Allah beliau belajar segala macam. Ya, intinya mau kemauan belajar. Nah, Imam Mal ini si emaknya bilang, "Nah, sudah cari bapakmu ke kota Madinah." Datang dia. Kata Abdullah bin Qasim, itu anak tiba-tiba mengatakan, "Afikum Ibnu Qasim,
apakah di sini ada orang yang bernama Ibnul Qasim? Fa asyaru ilayya. Orang-orang pun mengisyaratkan tangannya ke Ibnul Qasim. Bahasa kitanya ini. Tiba-tiba ada orang datang. Ada enggak di sini yang bernama Ibnul Qasim? Abdullah Ibnul Qasim. Orang-orang bilang, ini loh. Fa aqbala alayya. Lalu sang anak tersebut, remaja tadi, mendatangi aku. Wa ya'taniquni. Lalu merangkulku. Ya. Wa yuqabbilu ma baina ainai. Lalu mencium bagian antara kedua pelupuk mataku. Kayak mirip Ustaz Mughirah. Dikit-dikit mau nyium kening. Katanya Ibnu Qasim, wa wajartu minhu raihatal walad. Dan aku mendapati pada dirinya raihatal walad, bau seorang anak. Fa idza huwa ibni alladhi taraktu zaujati hamilan bihi wa qad syabba wa kabura. Kata Ibnu Qasim, ternyata dia adalah putraku yang telah aku tinggalkan istriku dalam kondisi hamil. Ternyata sungguh sekarang dia sudah besar dan dewasa. Masya Allah. Jelas? Seperti itu. Ada tanbih, ikhwan. Di sini ada tanbih. Itu disebutkan dalam kitab Abdullah Ibnul Qasim, di kitab Warathatul Anbiya. Namun ada tanbih di sini. Qauluhu Abdullah Ibnul Qasim Al-Ataki Al-Misri, itu yang tertulis di kitab. La'allahu sabqu qalamin aw khata'un matba'i. Mungkin ini kekeliruan dalam penulisan atau salah cetak. Li'anna Ibnu Al-Qasim alladhi huwa tilmidul Imam Malik ismuhu Abdurrahman Ibnu Al-Qasim Al-Khalidi Al-Ataki Al-Misri Abu Abdullah Al-Faqih kama fi masadar tarjamatihi. Karena di buku biografi yang ada, ya, justru murid Imam Malik itu bukan namanya Abdullah, tapi Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnu Khalid Al-Ataki. Itu murid Imam Malik, ya. Kan tertulis ini Abdullah. Namun nampaknya salah cetak, karena biografi murid-murid Imam Malik itu ada yang namanya Abdurrahman. Wallahu alam. Ya. Bisa jadi dua nama. Abdullah kadang dipanggil Abdurrahman. Intinya Ibnul Qasim. Difahami? Ibnu Qasim, Abdullah atau Abdurrahman, ya. Yang ma'ruf adalah Abdurrahman. Namun yang disebutkan di kitabnya Abdul Malik Ibnu Qasim tadi adalah beliau, ya. Masya Allah. Ana mau menyelesaikan, ya. Antum sabar. Ana kalau baca kisah tuh semangat sekali. Rihlah itu luar biasa, ya ikhwan. Kenikmatan yang luar biasa bagi anak. Anak paling senang sekali perjalanan mentadaburi rihlah dalam menuntut ilmu. Itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Taraghob anil autani, ya. Berasinglah kalian dari negeri kalian, karena mengasing, merantau itu memiliki banyak faedah, punya banyak teman, banyak relasi, pengalaman hidup, ya. Di sini antum siapa yang sudah merantau-rantau nuntut ilmu? Masya Allah, ya. Abdul Razak dari Magetan, ya. Abdul Razak Magetan. Antum meninggalkan kampung halaman umur berapa? Umur 12 tahun, langsung dilempar sama Pak Taryono. Kemana mondok? Dabu. Sudah dari Dabu ke Ngawi, ya. Ngawi, bukan Magetan, Ngawi. Lihat ini. Itu mana? Lampung. Lampung aja pertama kali mondok. Wandi sini. Nah, itu tadi, ya. Kemudian disebutkan di halaman 52, faqad rahala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ishaq ibnu Manda li talabil ilmi wa umruhu 20 sana. Subhanallah. Lihat, disebutkan Al-Imam Ibnu Mandah, penulis kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Al-Imam Ibnu Mandah, penulis kitab Kitabut Tauhid Ibnu Mandah, ya. Ma'ruf Al-Imam Ibnu Mandah, Muhammad ibnu Ishaq ibnu Mandah. Beliau nuntut ilmu
ketika umur beliau 20 tahun. Siapa yang umur 20 tahun? Hah? Wandi berapa? 23. Ini Al-Imam Ibnu Mandah menuntut ilmu ketika umur beliau 20 tahun. Wa raja'a ila baladihi wa umruhu khamsa wa sittuna aman. Dan pulang ke kampung halaman dia ketika itu umurnya sudah khamsa wa sittun. Kam arba'una sana atau khamsa wa arba'in. 45 tahun untuk ilmunya. Belajarnya tidak tanggung-tanggung 45 tahun. Ya, wajar jadi imam. 45 tahun menuntut ilmu. Berangkat rehla umur 20 tahun, pulang umur 65. Udah kakek-kakek, antum bisa bayangkan? Itu Yazid, abi antum. Berapa umur abi antum itu? Paling 44 45. Masih segar. Ini Ibnu Mandah pulang dari merantau menuntut ilmu, ya, sudah umur 65 tahun. Wa kanat muddatu rihlati 45 aman. Dan durasi rihlanya tadi 45 tahun, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Wa sami'a fiha al-ilm, dan dia durasi seperti itu dapat ilmu, dengarkan ilmu. Wa talaqqahu an alfi wa sab'imi'ah syaikhin, dan dia sudah talaki ngambil ilmu dari berapa guru? Sika ustad, 2 ustad, 3, 4. Tidak ya ikhwan, bukan 10, 20, 100. Kalau ditulis di buku, itu bisa bukunya saja mungkin setebal ini, kurang. Berapa totalnya? Alif wa sab'imi'ah. Alif itu 1000. Sab'umi'ah berapa artinya? Hah? Sab'umi'ah 700. 1700 guru belajar selama 45 tahun. Total gurunya 1700 guru. Itu jangankan ilmunya yang mau dicatat, gurunya saja bisa satu kitab gini. Paham? Falamma roja'a ila baladihi tazawwajah. Tatkala sudah pulang ke kampungnya, tazawwajah, dia pun menikah. Wa huwa ibnu khamsin wa sittina aman. Ketika itu umurnya sudah mencapai 65 tahun. Wa ruziqa al-aulad, dan dia pun dapat anak, diberi rezeki anak. Wa haddatsan nas wa 'allamahum, serta nyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu. Luar biasa. Ternyata umur 65 tahun kalau nikah tetap masih bisa dapat anak. Ustaz Syarif mau berangkat lagi ke Yaman? Mencontoh Ibnu Mandah rahimahullah. Ya ikhwan, itu para ulama salaf. Atharul ilm ala dunia, mereka lebih mendahulukan ilmu dibandingkan dunia. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan menuntut ilmu. Luar biasa. Al-Imam Ibnu Mandah. Nah, dulu ya ikhwan, anak pribadi jujur anak katakan pada antum ya. Ini motivasi untuk antum. Dulu kami di zaman-zaman anak masih jadi santri sebelum rehla ke Yaman, yang dibacakan oleh guru-guru kami yang seperti ini. Sehingga di pikiran kita itu pengen belajar ya bertahun-tahun. Oleh karenanya ada sebagian ustad ya, dulu dia pulang dari daurah hadis Damaj umurnya 40 tahun. Ada ustad namanya dikenal Ustadz Hammam Abu Taubah. Ya, bukan Abu Hammam yang di jalur antum bukan deh. Hammam Abu Taubah. Dia belajar di Damaj 11 tahun. Pulang umur berapa? Umur 40 tahun. Nikah dia sama orang Solo. Di zaman ana bukan zaman sekarang di Fuse yang sekarang ini. Dulu di zaman kita ada namanya Pak Husain. Kita manggilnya Pak Husain. Ana datang ke Fuse, orang-orang bilang ini orang yang paling tua. Umurnya sudah 40, belum nikah dia, masih sibuk nuntut ilmu. Dulu ana berangkat itu 24 umur ana. Ana jumpai di Fuse orang yang ada di sana 30, 35, 32 di atas ana rata-rata. Ana itu umur standar. Ada yang umur 28, 27 belum nikah. Karena dulu kita dimotivasi yang seperti ini. Belajar gitu.
kayak ulama bertahun-tahun, dan memang terasa nikmat. Memang jelas beda ya ikhwan. Ya, orang belajar bujangan sama belajar bawa istri itu sudah. Kalau sekarang di Yaman, di Vius, belajar bawa istri, ya dikit-dikit buat pempek, dikit-dikit buat cilok, dikit-dikit buat gorengan, donat, dikit-dikit jual nasi. Kapan durusnya? Karena ada tanggung jawab dia. Cuman mau gimana lagi ya? Yang penting daripada nggak belajar, mendingan belajar kan? Ya, walaupun dapat sedikit, lumayan lah gitu loh. Namun kalau hasilnya bujang itu beda. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi oleh karenanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau menyebutkan bab yustahabbu lit-talib ayyakuna aziban. Disunnahkan bagi seorang talib dia adalah azib, bujangan. Namun dikritik oleh sebagian para orang ya, mengatakan kurang tepat kalau dikatakan sunnah menuntut ilmu itu disunnahkan bujangan. Kenapa? Bahkan justru syariat menganjurkan untuk cepat-cepat nikah. Dulu Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala memotivasi sekali para tulab untuk menikah. Kata beliau, jangan menunda-nunda nikah, cepat-cepat nikah. Kalau alasan untuk memfokus belajar untuk thalabul ilmi syar'i, nunda-nunda nikah, ini adalah syubhat. Kata beliau, ana masih dengar, ini telinga ana saksi. Syekh mengatakan, hadhihi syubhatun iblisiyah. Ini syubhat iblis, nunda menikah alasan belajar. Akhirnya beliau menyemangati para penuntut ilmu, siapa yang mau nikah, beliau bantu dengan bantuan 100.000 real Yaman. Setara pada waktu itu sekitar 5 juta rupiah. Yang mau nikah dibantu sama beliau, yang mau nikah dibantu sama beliau. Tanya sama Syekh Abdullah, mungkin juga beliau termasuk yang dibantu. Orang Yaman, orang asing yang dibantu. Seingat anak, bantuan terakhir Syekh Abdullah waktu itu diserahkan kepada seseorang namanya Randy, kunyanya Abul Asad. Dia nikah, dia orang Solo, nikah pulang ke Solo. Tidak lama dari ini tadi terjadi perang di Yaman. Ya, Syekh menyemangati untuk tasji' untuk menikah. Nah, terlepas anak tidak nyuruh antum untuk cepat-cepat nikah, jangan kamu nikah makan saja beli buku aja nggak ada, apalagi ngidupin anak orang. Mumpung antum masih bujang, ada kesempatan masih bujang, belajar, fokuslah belajar, fokuslah menuntut ilmu. Wadih, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair dalam suatu ungkapannya, ya, dan juga sering disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam daras-daras beliau. Ungkapan mereka orang Arab mengatakan, fakun rajulan rijluhu fis thara wa hamatu himmatihi fis thurayyah. Jadilah engkau seseorang yang kakinya berpijak di bumi, sedangkan puncak cita-citanya berada di bintang Thurayyah. Seperti itu. Jadikan kaki antum di bumi, tapi cita-cita ada di langit. Jangan putus asa, jangan lemah. Belajar harus semangat cita-citanya. Mudah-mudahan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku semangat terus untuk nuntut ilmu, berikan kemudahan untuk bisa rehla duduk di majelisnya para ulama. Kita dulu doa ya ikhwan. Anak sebelum berangkat ke Yaman dulu doa, kadang sampai nangis-nangis kita doa, ya Allah berikan kemudahan bisa berangkat ke majelis para ulama. Itu tidak ada bisa ya ikhwan. Anak jujuran, karena katakan min asbabihi rehla. Di antara sebabnya rehla ke negeri Yaman. Mungkin kalau anak tidak ke negeri Yaman, belum tentu ya. Kehidupan baik sisi ekonomi, kemudian dari sisi ilmu atau dari sisi yang lain-lainnya, belum tentu kehidupan anak seperti sekarang ini tadi. Itu sebabnya, ya. Setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, anak betul-betul merasakan bersyukur kepada masyayikh dan bersyukur kepada kedua orang tua anak yang memotivasi untuk belajar menuntut ilmu di negeri Yaman. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebab-sebab rehla ini tadi, mungkin belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau mungkin belum tentu ana mendapatkan kemudahan sebagaimana yang sekarang ini tadi. Ya benar. Bahasa kasarnya, maaf ya. Orang akan bilang, ustadz lokal. Itu. Nah, lulusan pondok biasa. Ijazah enggak ada, lokal pula. Ya benar. Itu seperti itu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya. Masih ada tadi? Ada kisah lagi enggak? Tangguh sedikit lagi. Juga disebutkan dalam riwayat oleh Abd ibnu Humaid,
dalam kitab Al-Muntakhab dari Aisyah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah dan Syekh Muqbil Ibnu Hadi dalam Jami' As-Sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyastakthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Masya Allah, kata Nabi SAW, beliau mengatakan, "Idza tamanna ahadukum," kalau salah seorang dari kalian punya angan-angan terhadap sesuatu, falyastakthir, hendaklah dia perbanyak terus mengharap. Fa innama yas'alu rabbahu, karena sesungguhnya Allah, dia sendiri sedang meminta kepada Allah azza wa jalla. Antum kalau punya harapan sesuatu, keinginan sesuatu, falyastakthir, sering-seringlah antum sebut-sebut, sering-seringlah minta, sering-seringlah berdoa. Doa insya Allah terkabul. Itu kuncinya. Ana pribadi mengalami dalam hidup ana, ketika ana menginginkan sesuatu, ana akan selalu berdoa. Ini pondok pesantren ya ikhwan, ana saksikan sendiri. Dulu sebelum anak ke Yaman, anak selalu berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan kepada anak. Sering doa yang sering anak panjatkan kepada Allah azza wa jalla, ya Allah berikanlah kemudahan anak bisa berangkat ke Yaman. Selama di pondok pesantren doa, ya Allah bisa ke Yaman, ke Yaman, ke Yaman, ke Yaman. Anak ulangi terus. Hampir setiap waktu mustajab anak berdoa agar bisa belajar ke Yaman. Alhamdulillah sampai ke Yaman. Berada di Yaman, anak sering berdoa, dua doa yang sering anak panjatkan kepada Allah azza wa jalla. Yang pertama, anak minta jagakan orang tua, kesehatan untuk orang tua. Dan yang kedua yang sering anak minta kepada Allah azza wa jalla, agar Allah memberikan pemahaman ilmu kepada anak. Alhamdulillah, itu doa yang sering anak panjatkan ketika anak masih di Yaman. Dan ketika anak balik ke Yaman, yang sering anak panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Yang pertama, anak ingin umroh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Dan yang kedua, anak sering memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, ada markis ini tadi. Dan markis ini tadi merupakan sebagai tempat wasilah untuk para penuntut ilmu yang sekarang lihat ada di negeri Yaman. Ya, itu tadi. Nah, jadi perbanyak antum berdoa kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan hambanya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab An-Nihaya, bukan Ibnu Katsir tapi Al-Imam Ibnu Al-Athir. Ibnu Al-Athir dalam kitab An-Nihaya, beliau mengatakan, wal makna idza sa'alallah hawaijahu wa fadlahu falyukthir fa inna fadlallahi katsir wa khazainahu wasi'ah. Makna hadis tersebut, apabila seseorang berdoa meminta kepada Allah hajat-hajatnya dia dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, falyukthir, hendaklah dia ulang-ulang terus. Fa inna fadlallahi katsir, karena keutamaan atau karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah banyak. Wa khazainahu wasi'ah, dan perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Ini yang sangat sering ana doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan memperluas Darul Hadis ini tadi, ya, bangunannya dan yang semisalnya. Yang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pemahaman antum. Ya, Allah mudahkan pemahaman antum dalam memahami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini selesai. Sisa mungkin bab terakhir, ya, nasihat dari penulis ini yang isinya apa? Sekarang Anda adalah giliran Anda. Ya, sekarang adalah giliran Anda. Ini insya Allah mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, ya. Naktafi bihadzal qadar, cukup.